Aku tidak menemukan pengkhianatan suamiku dari pengakuan atau kesalahan lidah. Aku menemukannya dari sebuah foto yang diunggah dengan bangga oleh ibu mertuaku sendiri. Sebuah foto sederhana, namun cukup untuk menghancurkan seluruh fondasi rumah tanggaku. Di foto itu, suamiku berdiri mengenakan baju koko putih, tersenyum lebar, sementara di sampingnya seorang perempuan muda menunduk malu dengan gaun sederhana dan kerudung tipis. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat pendek. Alhamdulillah, keluarga bertambah. Tidak ada namaku, tidak ada penjelasan. Tapi semuanya sudah terlalu jelas. Tanganku gemetar bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang bangkit perlahan di dalam dadaku. Aku membaca komentar satu persatu. Doa, ucapan selamat, dan pertanyaan bodoh yang dijawab singkat oleh ibu mertuaku dengan kata, sah. Tidak ada yang bertanya tentang aku. Seolah-olah aku tidak pernah ada. Seolah-olah aku sudah resmi dihapus dari cerita mereka. Saat itu juga aku tahu satu hal. Suamiku tidak sekadar berselingkuh. Ia merencanakan ini. Ia menikah siri diam-diam, dengan restu ibunya, dan menyimpannya rapi sambil tetap pulang ke rumahku setiap malam. Pengkhianatan ini bukan terjadi karena emosi sesaat. Ini keputusan sadar. Dan keputusan sadar selalu memiliki harga. Aku menutup ponsel dan duduk lama di ruang tamu. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Justru ketenangan aneh menyelimuti pikiranku. Dalam ketenangan itu, satu persatu potongan ingatan muncul kembali. Perubahan sikapnya, alasan lembur yang terlalu sering, ponsel yang selalu terkunci, dan ibunya yang tiba-tiba dingin padaku. Semua masuk akal sekarang. Malam itu suamiku pulang seperti biasa. Ia tersenyum, menanyakan makan malam, bahkan sempat bercanda ringan. Aku membalasnya dengan senyum yang sama. Senyum yang tenang, lembut, dan sama sekali tidak mencurigakan. Ia tidak tahu bahwa sejak sore tadi, statusnya dalam hidupku sudah berubah. Ia bukan lagi suami. Ia target. Kami makan bersama. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencana liburan yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku bahkan menuangkan teh untuknya dengan tanganku sendiri. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya memperkuat satu keputusan di kepalaku. Aku tidak akan ribut, aku tidak akan menuntut, dan aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Malam itu aku tidur lebih cepat. Bukan karena lelah, tapi karena aku butuh energi. Pagi hari aku bangun lebih awal, dan mulai membuka dokumen-dokumen lama. Akta rumah, rekening, surat kuasa, dan semua hal yang dulu kuanggap formalitas. Kini semuanya terlihat berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku bersyukur pernah menjadi perempuan yang terlalu rapi mengurus administrasi. Di luar dugaan, penderitaan suamiku dimulai bukan dari kemarahanku, melainkan dari kegelisahannya sendiri. Ia mulai curiga dengan ketenanganku. Ia memperhatikanku lebih sering, bertanya lebih banyak, dan berusaha memastikan aku baik-baik saja. Ketika seseorang yang bersalah melihat korban terlalu tenang, pikirannya akan dipenuhi ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Malam berikutnya, ponselnya berbunyi terus-menerus. Aku tahu itu dari perempuan itu. Aku tahu dari caranya panik, dari caranya menyembunyikan layar, dan dari cara ia mulai kehilangan kendali. Ia bolak-balik ke kamar mandi, suaranya meninggi saat berbicara pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menikmati kebohongannya sendiri. Aku duduk di sofa, menatap dinding, dan tersenyum kecil. Belum ada satupun langkah balas dendam yang kuambil, tapi penderitaannya sudah dimulai. Bukan karena aku menyerang, tapi karena rahasia tidak pernah suka disimpan terlalu lama. Di akhir malam itu, ia memandangku lama sebelum tidur, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan niatnya. Ia takut membuka pintu yang tidak bisa ia tutup kembali. Dan ketakutan itu, perlahan, mulai menggerogotinya. Sementara aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena aku tahu, permainan ini baru saja dimulai. Ketenangan adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang yang menyimpan dosa. Aku mempraktikannya setiap hari, dengan disiplin yang nyaris kejam. Aku bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan, menanyakan jadwal suamiku, dan menatapnya dengan mata yang sama seperti sebelum aku tahu segalanya. Tidak ada perubahan nada.
Tidak ada sindiran. Tidak ada ledakan emosi yang bisa ia jadikan alasan untuk merasa benar. Dan justru disitulah penderitaannya dimulai. Ia mulai salah tingkah. Ia menanyakan hal-hal kecil yang tidak pernah ia pedulikan sebelumnya. Kamu capek? Kamu kenapa kelihatan diam? Ada yang mau kamu ceritakan? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti perhatian, tapi aku tahu itu hanya cara seseorang yang bersalah untuk memastikan kebohongannya masih aman. Aku menjawab singkat, lembut, dan selalu diakhiri senyum. Setiap jawabanku seperti dinding yang tidak bisa ia tembus. Ia mulai kehilangan tidur. Aku bisa melihatnya dari lingkar hitam di bawah matanya, dari caranya terbangun tengah malam hanya untuk mengecek ponsel, dan dari caranya menoleh cepat setiap kali notifikasi berbunyi. Ia hidup dalam ketakutan yang ia bangun sendiri, dan aku membiarkannya tumbuh tanpa gangguan. Di siang hari, aku menjalani rutinitasku dengan presisi. Aku menghubungi bank, menanyakan ulang hal-hal yang sebenarnya sudah ku ketahui. Aku mengecek kembali status kepemilikan, memastikan semua tercatat rapi dan sah. Tidak ada tindakan ilegal. Tidak ada langkah tergesa. Aku hanya menguatkan fondasi yang kelak akan menjadi pijakan terakhirku. Sementara itu, di luar rumah, suamiku mulai goyah. Istri keduanya, perempuan yang ia kira akan patuh dan puas dengan sisa waktunya, mulai menuntut kejelasan. Ia ingin diakui. Ia ingin dijemput. Ia ingin bagian yang sama seperti yang ia lihat aku miliki. Dan suamiku, yang terbiasa membagi janji, mulai kehabisan alasan. Ia memarahi perempuan itu lewat telepon, lalu menutupnya dengan wajah kusut. Ia tidak tahu bahwa setiap konflik kecil di sana adalah paku yang menancap lebih dalam ke peti kehancurannya sendiri. Aku tidak perlu ikut campur. Aku hanya perlu memberi ruang. Sore itu, ibu mertuaku datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya dingin, matanya menilai. Ia duduk di ruang tamu seolah rumah ini juga miliknya. Ia bertanya basa-basi yang penuh jebakan, menyinggung soal takdir dan ketulusan perempuan. Aku menjawab semuanya dengan sopan. Terlalu sopan. Hingga ia kehabisan kalimat, dan hanya bisa menatapku dengan kecurigaan yang tidak bisa ia ucapkan. Saat ia pergi, suamiku marah padanya. Aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Nada tinggi, saling menyalahkan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak sepakat. Ibunya ingin semuanya terbuka. Suamiku ingin semuanya tetap tersembunyi. Konflik kepentingan mulai memecah mereka. Malam itu, suamiku kehilangan kendali kecilnya. Ia bertanya langsung, dengan nada yang hampir memohon, "Kamu percaya aku, kan?" Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Aku berkata pelan, "Aku percaya apa yang aku lihat." Kalimat itu menghantamnya lebih keras daripada tuduhan apapun. Ia tidak tidur sampai pagi. Di akhir hari, penderitaannya menjadi jelas. Ia terjebak di antara dua dunia. Rumah yang masih utuh tapi penuh kecurigaan, dan istri kedua yang mulai merasa tertipu. Ia tidak punya tempat aman. Dan aku, yang seharusnya menjadi korban, justru menjadi pusat ketenangan yang tidak bisa ia kendalikan. Aku menutup hari itu dengan secangkir teh hangat. Aku tahu, selama aku diam, pikirannya akan terus bekerja. Dan pikiran orang bersalah selalu kejam pada pemiliknya sendiri. Ia belum kehilangan apapun secara nyata. Tapi ia telah kehilangan satu hal penting. Rasa aman. Dan kehilangan itu akan membunuhnya perlahan. Aku tidak perlu lama untuk menemukan siapa perempuan itu. Orang yang masuk ke hidup orang lain secara sembunyi-sembunyi, selalu meninggalkan jejak yang ceroboh. Nama kecilnya muncul di notifikasi ponsel suamiku, disimpan tanpa foto, tanpa panggilan sayang. Justru itu yang membuatku yakin. Orang yang penting tapi disembunyikan selalu diberi tempat paling aman, di balik kesederhanaan palsu. Aku tidak menghubunginya. Belum. Aku hanya mengamati. Media sosialnya terbuka, penuh kutipan tentang kesabaran dan takdir. Foto-fotonya sederhana, tapi captionnya syarat pembenaran. Ia menampilkan diri sebagai perempuan yang menerima apa adanya, padahal sebenarnya ia sedang menunggu dinaikkan derajatnya. Ia bukan sekadar perempuan yang jatuh cinta. Ia perempuan yang dijanjikan. Dan disitulah penderitaannya mulai. Ia mulai menyadari sesuatu tidak beres.
Janji suamiku tentang waktu, tentang rumah, tentang masa depan, semuanya tertunda. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan hidupku. Aku tahu itu dari unggahan-unggahannya yang berubah. Dari kalimat-kalimat yang kini terdengar lebih pahit. Dari caranya menyinggung, istri sah, tanpa menyebut nama. Suamiku terjebak. Ia tidak bisa memuaskan dua perempuan dengan satu kebohongan yang sama. Dan ketika ia mulai kelelahan, ia membuat kesalahan fatal. Ia memindahkan tekanan itu kepadaku. Ia mulai mudah tersulut, mudah marah, dan kehilangan kesabaran. Itu tanda orang yang sedang kehilangan kendali. Aku membiarkannya. Aku mulai menata ulang rutinitasku agar ia merasa tersisih di rumahnya sendiri. Aku pergi lebih sering, pulang lebih lambat, tapi tetap rapi dan tenang. Aku berhenti menunggunya makan malam. Hal kecil, tapi cukup membuatnya merasa kehilangan peran. Lelaki yang ingin menguasai dua rumah tidak siap ditinggalkan di rumah pertamanya. Di akhir bab ini, penderitaan perempuan itu mencapai puncaknya. Ia datang ke rumah tanpa izin, berharap menemukan kebenaran. Yang ia temukan justru aku, tenang, berwibawa, dan sepenuhnya berhak. Ia pergi dengan wajah pucat, menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia bukan istri kedua, ia cadangan. Dan malam itu, suamiku tidak pulang kemanapun. Ia duduk sendirian di mobil, karena dua dunia yang ia bangun, menolaknya bersamaan. Aku tidak perlu menunggu waktu yang dramatis untuk memulai. Segalanya sudah siap sejak lama, hanya saja baru sekarang aku menyalakan mesinnya. Di pagi yang tampak biasa, saat suamiku masih sibuk dengan kegelisahannya sendiri, aku duduk di ruang kerja dan membuka map-map lama yang selama ini ia anggap tidak penting. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada administrasi. Ia percaya padaku sepenuhnya, kesalahan paling mahal yang pernah ia buat. Satu persatu, aku memastikan kembali kepemilikan yang sah. Rumah ini, tanah di pinggir kota, dua ruko yang katanya, atas nama bersama, bahkan rekening investasi yang ia banggakan di depan teman-temannya. Semuanya tercatat rapi atas namaku. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tapi karena lega. Aku tidak perlu merebut apapun. Aku hanya perlu mengambil kembali. Siang itu aku bertemu notaris. Tanpa drama, tanpa emosi. Ia membaca berkas-berkas dengan alis terangkat, lalu mengangguk pelan. Tidak ada yang melanggar hukum. Tidak ada celah. Ketika ia bertanya alasanku melakukan pengalihan aset, aku hanya menjawab singkat, untuk keamanan. Itu benar. Keamananku. Sementara itu, di luar sana, suamiku mulai panik. Ia mencoba menarik dana kecil dari rekening yang biasa ia pakai. Transaksi ditolak. Ia mencobanya lagi, dan lagi. Nada dering ponselnya berubah menjadi suara paling menakutkan hari itu. Ia menelepon bank, lalu aku. Berkali-kali. Aku tidak mengangkat. Aku sedang sibuk memastikan masa depanku tidak lagi bergantung pada seseorang yang berkhianat. Sore hari, ia pulang dengan wajah pucat. Ia berusaha bersikap tenang, tapi tangannya gemetar saat meletakkan kunci. Ia bertanya pelan, seolah takut kata-katanya sendiri, "Kamu ada urusan sama bank?" Aku menatapnya sebentar, lalu kembali membaca. Aku menjawab datar, "Aku sedang merapikan sesuatu yang memang tanggung jawabku." Kalimat itu menghantamnya. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kendali finansial, satu-satunya hal yang membuatnya merasa berkuasa, bukan miliknya. Ia mulai berbicara cepat, menjelaskan, menyalahkan sistem, menyebut-nyebut rencana masa depan. Aku mendengarkan tanpa menyela. Penjelasan orang bersalah selalu panjang dan tidak perlu. Malamnya, ibu mertuaku menelepon. Nada suaranya tinggi, menuduh, menyebutku serakah dan tidak tahu diri. Ia lupa satu hal, aku tidak pernah meminta izin untuk menjaga milikku sendiri. Aku menutup telepon sebelum ia selesai bicara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suaranya tidak lagi punya kuasa. Di tempat lain, istri kedua itu juga mulai merasakan dampaknya. Janji rumah yang tak kunjung datang berubah menjadi alasan. Uang yang biasa mengalir kini tersendat. Ia mulai menyadari bahwa ia menikah dengan seseorang yang ternyata tidak memiliki apapun yang bisa ia berikan. Ia menuntut, menangis, mengancam.
Dan suamiku, lelaki yang dulu merasa hebat karena bisa membagi cinta, kini tidak sanggup memenuhi satu tuntutan pun. Akhir bab ini datang dengan sunyi yang menyakitkan. Suamiku duduk di ruang tamu, dikelilingi barang-barang mahal yang tidak lagi bisa ia klaim sebagai miliknya. Ia menatapku seperti orang asing, penuh ketakutan yang belum ia pahami. Ia tidak kehilangan rumah hari itu. Ia tidak kehilangan uang secara resmi. Tapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih menghancurkan. Ilusi bahwa ia berkuasa. Dan ilusi yang runtuh. Selalu menyisakan puing-puing. Yang melukai pemiliknya sendiri. Perempuan itu akhirnya muncul di hadapanku bukan sebagai bayangan, tapi sebagai ancaman yang percaya diri. Ia datang di siang hari, saat suamiku sedang tidak ada di rumah, keputusan paling bodoh yang pernah ia buat. Ia berdiri di depan pintu dengan pakaian sederhana namun sikapnya penuh tuntutan, seolah ia sudah menyiapkan pidato panjang tentang hak yang sebenarnya tidak pernah ia miliki. Aku membiarkannya masuk. Aku tidak takut pada perempuan yang hidupnya dibangun dari janji orang lain. Ia duduk dengan punggung tegak, matanya menelusuri setiap sudut rumah ini. Aku bisa membaca pikirannya dengan mudah. Ia membayangkan dirinya di tempatku. Membayangkan hidup yang seharusnya ia dapatkan. Dan rasa iri itu membuatnya lupa diri. Ia mulai bicara tanpa basa-basi, menyebut dirinya istri, menyebutku penghalang, dan menyebut masa depan yang katanya sudah dijanjikan kepadanya. Aku mendengarkan. Dengan sabar. Dengan tenang. Itu membuatnya gelisah. Ia bertanya kenapa aku tidak marah. Kenapa aku tidak menangis. Kenapa aku tidak mengusirnya. Aku menjawab singkat, karena aku tidak kehilangan apapun. Kalimat itu membuat suaranya berhenti di tengah jalan. Ia menatapku dengan mata menyempit, mencoba mencari kebohongan di wajahku, tapi tidak menemukannya. Ia mulai menaikkan nada. Ia menuntut rumah. Menuntut pengakuan. Menuntut uang yang katanya sudah dijanjikan kepadanya sebagai bukti cinta. Di titik itu, aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang melihat kebenaran telanjang di depan matanya. Ia bukan perempuan yang mencinta. Ia perempuan yang menghitung. Aku berdiri, membuka map tipis yang sudah kusiapkan. Aku tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menunjukkan satu halaman, bukti kepemilikan. Namaku, tanda tanganku, tanggal yang jelas. Tidak ada ruang untuk debat. Rumah ini milikku. Uang itu milikku. Masa depan yang ia bayangkan, bukan untuknya. Wajahnya berubah. Dari percaya diri menjadi panik. Dari menuntut menjadi memohon. Ia berkata suamiku mencintainya. Ia berkata ia rela menunggu. Ia berkata aku tidak berhak merampas kebahagiaannya. Aku menatapnya dan berkata pelan, kebahagiaan yang dibangun dari kebohongan tidak bisa dirampas, karena memang tidak pernah ada. Ia pergi dengan langkah goyah. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia telah mempertaruhkan hidupnya pada lelaki yang bahkan tidak mampu mengamankan dirinya sendiri. Dan kesadaran itu menghantam lebih keras daripada penolakanku. Sore harinya, suamiku pulang dan menemukan rumah dalam keheningan yang menyesakan. Ia tahu perempuan itu telah datang. Ia tahu dari tatapanku. Ia mencoba marah, tapi suaranya pecah. Ia mencoba menyalahkanku, tapi kata-katanya tidak utuh. Aku tidak membela diri. Aku tidak menyerang. Aku hanya berkata satu kalimat, masalahmu kini bukan aku. Dan memang benar. Malam itu, suamiku menerima pesan panjang dari perempuan itu. Ancaman, tuntutan, dan tangisan bercampur menjadi satu. Ia membaca pesan itu berulang kali, lalu menjatuhkan ponselnya. Aku melihat ketakutan di matanya, ketakutan orang yang mulai ditagih oleh kebohongannya sendiri. Di akhir bab ini, penderitaan mereka berdua menjadi nyata. Perempuan itu kehilangan mimpi. Suamiku kehilangan pijakan. Dan aku, masih berdiri di tempat yang sama, tidak goyah, tidak terluka, hanya semakin yakin bahwa balas dendam terbaik adalah membiarkan mereka saling menghancurkan. Karena saat dua orang yang sama-sama serakah bertemu, yang lahir bukan cinta, melainkan kehancuran. Masalah yang melibatkan uang dan harga diri tidak pernah berhenti pada dua orang saja. Ia selalu merembet, mencari pembela, mencari penguat,
dan akhirnya melibatkan keluarga. Ibu mertuaku datang membawa semua itu dalam satu tubuh. Ia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai hakim yang merasa punya hak menjatuhkan vonis. Ia tidak menunggu dipersilakan duduk. Ia langsung berbicara, menyebut namaku tanpa sapaan, seolah aku sudah berdosa besar. Ia menuduhku merusak rumah tangga, mempermalukan anaknya, dan menciptakan kekacauan yang seharusnya tidak pernah ada. Aku mendengarkan dengan wajah datar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti pembelaan yang terlambat. Ia berkata pernikahan kedua itu adalah solusi. Ia berkata sebagai perempuan aku seharusnya mengerti. Ia bahkan berani mengatakan bahwa aku egois karena menahan harta yang seharusnya dipakai untuk menghidupi keluarga besar. Di titik itu, aku akhirnya berbicara. Suaraku tenang, tidak tinggi, tidak bergetar. Justru itulah yang membuatnya terdiam. Aku bertanya satu hal saja, sejak kapan pengkhianatan menjadi solusi? Pertanyaan itu membuat wajahnya menegang. Ia tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan mengganti taktik. Ia mulai menangis, menyebut pengorbanannya sebagai ibu, menyebut masa kecil suamiku, dan menuntutku berempati. Tangisan itu tidak tulus. Itu tangisan orang yang takut kehilangan akses. Aku berdiri dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutku. Aku mengatakan bahwa aku tahu semuanya sejak lama. Aku tahu ia terlibat. Aku tahu ia yang menutupi. Aku tahu ia yang meyakinkan suamiku bahwa aku tidak akan berani melawan. Kalimat-kalimat itu membuatnya membeku. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa aku bukan menantu bodoh yang bisa ditekan dengan air mata. Suamiku hanya duduk di sana, tidak membela siapapun. Ia tampak kecil di antara dua perempuan yang kini tidak lagi berpihak padanya. Ibunya menatapnya dengan marah, seolah menyalahkannya karena gagal mengendalikan aku. Dan aku menatapnya dengan tenang, seolah mengatakan bahwa ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ibu mertuaku mencoba ancaman terakhir. Ia menyebut nama keluarga, reputasi, dan tekanan sosial. Ia berkata aku akan dijauhi, disalahkan, dan ditinggalkan jika terus bersikeras. Aku tersenyum kecil dan menjawab, lebih baik sendiri daripada hidup bersama orang-orang yang mengkhianati. Kalimat itu mematahkan sisa keberaniannya. Ia pergi dengan wajah pucat, tanpa pamit. Langkahnya tidak lagi angkuh. Ia tahu satu hal, kendali sudah berpindah tangan. Ia mungkin masih punya suara di luar sana, tapi di dalam rumah ini, kata-katanya tidak lagi berarti. Di akhir bab ini, penderitaan mereka semakin dalam. Ibu mertuaku kehilangan pengaruhnya. Suamiku kehilangan pelindung terbesarnya. Ia kini benar-benar sendirian, terjepit antara perempuan yang menuntut dan ibu yang kecewa. Dan aku, yang selama ini dianggap paling lemah, justru menjadi satu-satunya yang berdiri tanpa rasa takut. Karena ketika keluarga ikut bermain kotor, kebenaran tidak lagi berisik. Ia hanya berdiri, dan menunggu mereka runtuh satu persatu. Permohonan tidak pernah datang dari orang yang masih merasa berkuasa. Ia datang dari seseorang yang kehabisan pilihan. Dan malam itu, suamiku akhirnya sampai di titik itu. Ia duduk di hadapanku bukan sebagai kepala keluarga, bukan sebagai lelaki yang dulu merasa bisa mengatur segalanya, melainkan sebagai seseorang yang kehilangan pijakan. Ia memulai dengan nada rendah, terlalu rendah untuk seseorang yang dulu bicara dengan penuh keyakinan. Ia meminta maaf. Bukan dengan tulus, tapi dengan takut. Ia menyebut kesalahan, tapi lebih banyak menyebut dampaknya pada dirinya sendiri. Ia berkata ia tertekan. Ia berkata ia bingung. Ia berkata ia hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku mendengarkan tanpa memotong. Aku ingin mendengar seberapa jauh ia mau merendahkan dirinya sendiri. Ia berjanji akan meninggalkan perempuan itu. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya. Ia bahkan berani mengatakan bahwa pernikahan kedua itu tidak berarti apa-apa. Disitulah aku tahu, ia tidak benar-benar menyesal. Ia hanya menyesal karena ketahuan dan kehilangan keuntungan. Aku bertanya satu hal sederhana, kalau aku tidak tahu, apakah kamu akan berhenti? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia menunduk. Diamnya adalah jawaban yang paling jujur. Ia mulai menangis. Tangis lelaki yang tidak lagi punya sandaran. Tangannya gemetar,
Suaranya pecah. Ia memohon agar aku tidak mengambil langkah lebih jauh. Ia menyebut namaku berulang kali, seolah itu bisa mengubah keadaan. Aku menatapnya dengan perasaan yang sudah lama mati. Tidak ada marah. Tidak ada iba. Hanya kejelasan. Aku mengatakan bahwa maaf datang terlambat tidak pernah menyelamatkan siapapun. Aku mengatakan bahwa kepercayaanku bukan sesuatu yang bisa ia beli kembali dengan janji. Dan aku mengatakan bahwa aku tidak akan menghancurkannya, ia sudah melakukan itu sendiri. Di tempat lain, perempuan itu mulai menekan lebih keras. Ia mengirim pesan ancaman, menuntut kepastian, bahkan menyebut akan datang kembali. Suamiku membaca pesan-pesan itu dengan wajah pucat. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi mengendalikan siapapun. Ia hanya menjadi titik tarik-menarik antara dua kehancuran. Malam itu, ia tidur di sofa. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia tidak berani masuk kamar. Bukan karena aku mengusirnya, tapi karena ia tahu ia tidak lagi punya hak. Punggungnya membungkuk, napasnya berat. Lelaki yang dulu berdiri tinggi, kini mengecil oleh rasa bersalahnya sendiri. Di akhir bab ini, penderitaannya menjadi nyata dan terlihat. Ia kehilangan martabat di rumahnya sendiri. Ia kehilangan suara. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan ilusi bahwa aku akan selalu memaafkan apapun yang ia lakukan. Karena ada satu hal yang tidak pernah kembali setelah dihancurkan. Kepercayaan. Dan malam itu, ia akhirnya mengerti bahwa permohonan tidak selalu membawa pengampunan. Kadang hanya menunda kejatuhan. Ada satu kesalahan yang selalu dibuat orang yang merasa aman dalam kebohongan. Mereka mengira diam berarti tidak tahu. Padahal diamku sejak awal bukan kebingungan, melainkan persiapan. Rahasia yang kusimpan bukan tentang perasaan, melainkan tentang fakta, dan fakta tidak peduli pada penyesalan siapapun. Aku menunggu saat yang tepat untuk membuka semuanya. Bukan di tengah pertengkaran. Bukan saat emosi memuncak. Tapi di pagi yang tenang, ketika pikirannya sudah lelah menanggung rasa bersalah. Aku memanggilnya duduk, dengan nada yang sama tenangnya seperti saat kami dulu membicarakan rencana masa depan. Perubahan itu membuatnya gelisah. Aku bertanya padanya sejak kapan ia yakin aku tidak tahu apa-apa. Ia menjawab dengan suara ragu, mengira aku hanya menebak-nebak. Aku mengeluarkan satu map tebal dan meletakkannya di meja. Ia langsung mengenali beberapa dokumen di dalamnya. Wajahnya berubah. Nafasnya tertahan. Disitulah ia mulai mengerti bahwa kebohongannya tidak pernah aman. Aku membuka halaman demi halaman tanpa banyak bicara. Tanggal pernikahan. Saksi. Aliran uang. Rekaman pesan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Hanya bukti yang berbicara. Ia mencoba menyangkal, tapi suaranya mati di tengah jalan. Setiap bukti mematahkan satu kalimat pembelaannya. Ia bertanya sejak kapan aku tahu. Aku menjawab jujur, sejak sebelum ia merasa aman. Sejak sebelum ia merasa menang. Kalimat itu menghancurkannya. Ia menyadari bahwa semua langkahnya selama ini diawasi, dan aku memilih diam bukan karena lemah, tapi karena menunggu. Ia mulai panik. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir, memegang kepalanya. Ia menyebut kesalahan, tekanan, bahkan menyalahkan ibunya dan perempuan itu. Aku tidak menghentikannya. Orang yang terpojok selalu mencari kambing hitam. Tapi itu tidak mengubah kenyataan, pilihan itu miliknya. Di luar dugaan, perempuan itu muncul lagi. Kali ini bukan dengan keberanian, tapi dengan keputusasaan. Ia datang membawa ancaman terakhir, ia mengaku hamil. Kalimat itu mengguncang ruangan. Suamiku menoleh cepat, matanya membelalak. Untuk sesaat, ia seperti berharap aku runtuh. Tapi aku tidak bergerak. Aku hanya menatap perempuan itu dan bertanya satu hal, bukti. Pertanyaan sederhana itu membuatnya terdiam. Ia mengeluarkan hasil tes yang bahkan tidak bertanggal jelas. Tangannya gemetar. Aku tidak menuduh. Aku tidak merendahkan. Aku hanya mengatakan bahwa kebohongan yang terlalu besar selalu runtuh oleh detail kecil. Suamiku terduduk. Ia menyadari bahwa hidupnya kini dibangun dari klaim dan ancaman, bukan kebenaran. Perempuan itu pergi dengan wajah pucat, membawa kepanikan yang gagal menjadi senjata. Ia kehilangan satu-satunya cara untuk menekan.
Di akhir bab ini, penderitaan mereka mencapai lapisan baru. Suamiku tidak hanya kehilangan kendali, ia kehilangan kepercayaan pada semua orang yang pernah ia libatkan. Perempuan itu kehilangan posisi tawarnya. Dan aku kehilangan sisa keraguan terakhir. Karena rahasia yang kusimpan selama ini, bukan untuk melindungi siapapun, melainkan untuk memastikan. Saat kebenaran muncul, ia menghancurkan mereka. Tanpa perlu aku mengangkat suara. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tenang setelah semua rahasia terbuka. Hari itu menjadi batas yang jelas antara sebelum dan sesudah. Suamiku tidak lagi berusaha menenangkan keadaan. Ia justru berubah menjadi orang asing yang putus asa, mencoba menyelamatkan sisa hidupnya dengan cara apapun. Dan orang yang putus asa selalu berbahaya. Ia mulai menyerang balik. Tuduhan-tuduhan muncul, dilontarkan dengan suara tinggi dan wajah merah. Ia menyebutku licik. Ia menyebutku dingin. Ia berkata aku merencanakan semuanya sejak awal. Aku membiarkannya bicara. Setiap tuduhan itu justru menjadi pengakuan tidak langsung bahwa ia kalah. Orang yang masih berkuasa tidak perlu berteriak. Ia mengancam akan membawa masalah ini ke keluarga besar. Ia berkata aku akan dipermalukan, dicap sebagai istri durhaka. Ancaman itu dulu mungkin akan membuatku gentar. Kini tidak. Aku sudah berdiri terlalu jauh untuk mundur. Aku menjawab singkat, lakukan apapun yang kamu mau. Ketidakpedulianku membuatnya semakin marah. Ia menepati ancamannya. Dalam waktu singkat, kabar mulai menyebar. Telepon berdatangan. Pesan masuk silih berganti. Beberapa bernada menyalahkan, beberapa pura-pura netral, dan sebagian hanya ingin tahu. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menjawab seperlunya. Orang yang benar tidak perlu meyakinkan semua orang. Sementara itu, perang lain terjadi di belakangku. Perempuan itu dan ibu mertuaku mulai saling menyalahkan. Janji-janji yang dulu mereka buat dalam diam kini berubah menjadi tuduhan terbuka. Ibu mertuaku menuduh perempuan itu serakah. Perempuan itu menuduh ibu mertuaku membohonginya. Dan di tengah pertengkaran itu, suamiku terjepit tanpa pembela. Ia mencoba mendatangiku lagi, kali ini dengan amarah bercampur ketakutan. Ia berkata aku sengaja menghancurkannya di depan semua orang. Aku menatapnya lama sebelum berkata, kamu menghancurkan dirimu sendiri saat memilih berbohong. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia tidak lagi punya argumen. Tekanan mulai memengaruhi hidupnya secara nyata. Di tempat kerja, ia kehilangan fokus. Rekannya mulai menjauh. Reputasinya tercoreng oleh gosip yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tidak lagi lelaki yang disegani. Ia menjadi bahan bisik-bisik. Setiap hari adalah pengingat bahwa dunia tidak lagi berpihak padanya. Di akhir bab ini, penderitaan mereka mencapai tahap saling menghancurkan. Suamiku kehilangan dukungan. Perempuan itu kehilangan perlindungan. Ibu mertuaku kehilangan wibawa. Mereka kini berdiri di medan perang yang mereka ciptakan sendiri, saling menuduh, saling menyakiti, tanpa menyadari bahwa kehancuran terbesar belum datang. Dan aku berdiri di luar lingkaran itu, menyaksikan dengan tenang. Karena perang yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang berteriak paling keras, melainkan siapa yang bertahan. Saat yang lain mulai runtuh. Keputusan terbesar dalam hidup tidak selalu diambil dengan amarah. Justru keputusan yang paling menghancurkan sering lahir dari kepala yang dingin. Pagi itu, aku tidak menangis. Aku tidak ragu. Aku hanya mengenakan pakaian rapi, menyisir rambutku dengan tenang, dan melangkah keluar rumah membawa satu tas berisi dokumen yang telah kusiapkan sejak lama. Aku menemui pengacara yang tidak banyak bicara. Ia membaca berkas-berkasku dengan saksama, menandai beberapa bagian, lalu menatapku dengan wajah serius. Tidak ada ekspresi terkejut. Tidak ada simpati palsu. Ia hanya berkata, kasus ini kuat. Dua kata itu terasa seperti palu yang mengetuk awal dari akhir. Aku mengajukan gugatan bukan dengan emosi, melainkan dengan presisi. Setiap pasal, setiap bukti, setiap kronologi disusun rapi. Tidak ada ruang bagi suamiku untuk berkelit. Ia telah membuat terlalu banyak jejak. Dan yang paling fatal, ia mengira aku tidak akan berani melangkah sejauh ini.
Kabar tentang langkah hukum itu menyebar lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Suamiku mengetahuinya bukan dariku, tapi dari panggilan panik ibunya. Ia datang menemuiku sore itu dengan wajah yang benar-benar runtuh. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi ancaman. Yang tersisa hanya ketakutan murni. Ia bertanya apakah aku serius. Aku menjawab dengan satu anggukan kecil. Anggukan itu cukup membuat lututnya melemas. Ia mulai berbicara tentang anak, tentang masa depan, tentang bagaimana semua ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Aku mendengarkan sebentar lalu berkata, kesempatan itu sudah kamu habiskan. Ia mencoba menunda. Ia mencoba membujuk. Ia bahkan mencoba menyentuh tanganku, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan dengan tulus. Aku menarik tanganku pelan. Bukan dengan kasar, tapi dengan jarak yang jelas. Jarak yang tidak bisa ia lewati lagi. Di sisi lain, perempuan itu panik. Ia mulai menyadari bahwa posisinya bukan hanya tidak diakui, tapi juga berbahaya. Ia menghubungi suamiku berkali-kali, menuntut perlindungan, menuntut uang, menuntut janji. Tapi lelaki yang dulu ia andalkan kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menjawab teleponnya. Ibu mertuaku mencoba langkah terakhirnya. Ia datang membawa tokoh keluarga, mencoba menekan dengan nama besar dan rasa malu. Aku menyambut mereka dengan sopan, lalu menunjukkan surat resmi dari pengacara. Percakapan langsung berhenti. Tidak ada lagi yang berani menggurui. Hukum membuat semua orang setara, dan itulah yang paling mereka takuti. Di akhir bab ini, penderitaan para tokoh jahat memasuki tahap nyata. Suamiku terancam kehilangan segalanya secara resmi. Perempuan itu kehilangan sandaran dan mulai ditinggalkan. Ibu mertuaku kehilangan kemampuan untuk mengatur keadaan. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar bebas. Karena saat langkah hukum diambil, tidak ada lagi permainan emosi. Yang tersisa hanya akibat. Dan akibat selalu datang tepat waktu. Ketika seseorang kehilangan kendali secara hukum, mereka biasanya beralih ke cara paling kotor. Menjatuhkan reputasi. Aku sudah memperkirakan itu. Orang-orang seperti mereka tidak pernah benar-benar menyesal. Mereka hanya panik karena tidak lagi bisa mengatur narasi. Dan narasi adalah senjata terakhir yang mereka punya. Serangan dimulai dengan hal-hal kecil yang sengaja diperbesar. Gosip disebarkan pelan-pelan, dari mulut ke mulut, dengan versi yang sengaja dipelintir. Aku disebut ambisius, dingin, dan kejam. Ada yang mengatakan aku sudah lama merencanakan kehancuran suamiku. Ada pula yang menyebut aku memanfaatkan hukum demi harta. Aku mendengar semuanya tanpa bereaksi. Mereka tidak sadar bahwa diamku kali ini bukan kebingungan, melainkan jebakan. Ibu mertuaku menjadi aktor utama dalam permainan ini. Ia menghubungi kerabat jauh, menyusun cerita versi dirinya, dan memposisikan suamiku sebagai korban perempuan licik. Ia berharap tekanan sosial akan membuatku goyah, atau setidaknya memaksaku menarik gugatan. Ia lupa satu hal penting, aku sudah siap kehilangan simpati orang lain sejak lama. Suamiku ikut bermain. Ia mulai bersikap seolah tersakiti. Ia menampilkan diri sebagai lelaki yang dikhianati istrinya sendiri. Ia berbicara lembut di depan orang lain, tapi masih mengirim pesan penuh tekanan kepadaku. Pesan-pesan itu kusimpan rapi. Tidak kujawab. Bukti tidak perlu dialog. Perempuan itu pun tidak tinggal diam. Ia merasa paling dirugikan dan mulai mengaku sebagai korban manipulasi. Ia mengunggah potongan kisahnya ke media sosial, tanpa menyebut nama, tapi cukup jelas untuk mengundang simpati. Tangis digitalnya mendapat respons. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa mulai berkomentar, menghakimi, dan merasa paling benar. Aku menunggu hingga semuanya cukup berisik. Lalu aku bergerak. Aku tidak membantah satu persatu. Aku tidak menyerang balik secara emosional. Aku hanya mengizinkan satu hal terjadi, fakta keluar ke permukaan melalui jalur yang sah. Pengacaraku mengirimkan peringatan hukum kepada beberapa pihak yang menyebarkan fitnah. Beberapa unggahan menghilang dalam hitungan jam. Nada suara mereka berubah drastis. Di lingkaran keluarga, aku membuka apa yang selama ini kusembunyikan. Bukan dengan drama, tapi dengan bukti. Dokumen. Tanggal. Alur uang. Kesaksian.
Aku tidak memaksa siapapun berpihak. Aku hanya menyajikan kenyataan. Dan kenyataan punya cara sendiri untuk membuat orang diam. Satu persatu, suara yang tadinya lantang mulai surut. Orang-orang yang semula menghakimi mulai menjaga jarak. Tidak karena mereka tiba-tiba berpihak padaku, tapi karena mereka takut ikut terseret. Dan ketakutan itu adalah pengakuan diam-diam bahwa mereka tahu siapa yang sebenarnya salah. Di akhir bab ini, penderitaan mereka kembali bertambah. Ibu mertuaku kehilangan dukungan yang ia kira pasti. Suamiku kehilangan wajah korban yang ia bangun dengan susah payah. Perempuan itu kehilangan simpati publik yang hanya bertahan selama kebohongan belum diuji. Dan aku belajar satu hal penting. Orang yang mencoba menjatuhkan orang lain selalu lupa bahwa kebenaran tidak perlu teriak. Ia hanya menunggu sampai kebohongan kelelahan sendiri. Tidak ada ikatan yang benar-benar kuat jika dibangun dari kebohongan. Saat tekanan semakin besar, kesetiaan palsu selalu runtuh lebih dulu. Aku tidak perlu memprovokasi. Aku hanya perlu menunggu. Dan benar saja, mereka mulai saling mengorbankan. Awalnya datang dari perempuan itu. Ia menghubungi pengacaraku secara diam-diam, bukan dengan keberanian, tapi dengan kepanikan. Ia tidak lagi bicara tentang cinta. Ia bicara tentang keselamatan. Tentang bagaimana ia dijanjikan perlindungan. Tentang bagaimana ia dibujuk bahwa semua akan aman karena istri pertama tidak akan berani apa-apa. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Mereka selalu meremehkan orang yang paling tenang. Ia menyerahkan pesan-pesan lama. Rekaman suara. Bukti transfer. Semua ia keluarkan dengan satu harapan, dirinya tidak ikut tenggelam. Ia tidak peduli lagi pada suamiku. Ia hanya ingin keluar hidup-hidup dari kekacauan yang ia bantu ciptakan. Kesetiaannya runtuh secepat kepercayaannya dulu dibangun. Tak lama kemudian, ibu mertuaku melakukan hal yang sama, meski dengan cara berbeda. Ia tidak datang membawa bukti, melainkan cerita yang direvisi. Ia mulai menyangkal keterlibatannya. Ia menyalahkan perempuan itu sepenuhnya. Ia bahkan berani mengatakan bahwa ia menentang pernikahan kedua sejak awal. Kebohongan yang buruk, tapi cukup menunjukkan kepanikan. Suamiku menjadi pusat dari semuanya, dan itu menghancurkannya. Ia tidak lagi menjadi pihak yang dilindungi. Ia justru menjadi sasaran. Orang-orang yang dulu membantunya kini menjauh. Orang-orang yang ia percayai mulai berbicara di belakangnya. Ia menyadari bahwa dunia yang ia bangun dengan manipulasi tidak pernah benar-benar berpihak padanya. Ia mencoba menghubungiku lagi. Kali ini bukan dengan marah atau memohon, tapi dengan suara kosong. Ia berkata semua orang mengkhianatinya. Aku mendengarkan tanpa empati. Aku hanya berkata satu kalimat, mereka belajar darimu. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Di proses hukum, posisi mereka semakin lemah. Pernyataan yang berubah-ubah. Kesaksian yang saling bertentangan. Pengacara mereka mulai kehilangan arah. Setiap kebohongan baru hanya memperkuat bukti lama. Mereka tidak sedang melawan aku lagi. Mereka sedang melawan versi diri mereka sendiri yang tidak konsisten. Di akhir bab ini, penderitaan mereka mencapai tahap paling menyedihkan. Mereka tidak lagi bersatu. Mereka tidak lagi saling percaya. Setiap pertemuan dipenuhi curiga. Setiap kata ditimbang dengan takut. Mereka kehilangan bukan hanya harta atau reputasi, tapi juga satu hal mendasar, rasa aman di antara mereka sendiri. Dan aku memahami satu kebenaran pahit namun pasti. Orang-orang yang mengkhianati orang lain bersama-sama akan selalu berakhir mengkhianati satu sama lain. Ruang sidang selalu terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tapi karena kenyataan yang tidak bisa dipelintir lagi. Aku duduk tegak, tidak mencari simpati, tidak menunduk. Aku tahu setiap langkah yang membawaku ke ruangan ini telah dihitung. Dan hari itu, arah segalanya mulai terlihat jelas. Hakim membaca berkas dengan saksama. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak lagi netral. Nada suaranya berubah, lebih tajam, lebih fokus. Itu tanda yang tidak perlu dijelaskan. Ketika hukum mulai menemukan polanya, kebohongan menjadi sangat terlihat. Suamiku duduk beberapa kursi dariku. Wajahnya pucat, rahangnya menegang. Ia tidak lagi menatap lurus. Setiap kali namanya disebut,
tubuhnya seperti tersentak. Ia mulai menyadari bahwa pengkhianatan yang ia anggap sepele kini memiliki konsekuensi yang terukur dan tidak bisa ia hindari. Kesaksian demi kesaksian dibuka. Pernyataan perempuan itu, yang kini berubah arah, dibacakan. Pesan-pesan lama diperdengarkan. Janji-janji yang dulu diucapkan dengan yakin kini terdengar seperti bukti niat buruk. Aku tidak perlu berkata apa-apa. Kata-kata mereka sendiri sudah cukup menghancurkan. Ibu mertuaku duduk di belakang, wajahnya keras, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa nama keluarga yang selama ini ia banggakan tidak mampu melindunginya dari hukum. Reputasi tidak bisa menggantikan bukti. Sidang itu tidak menghasilkan putusan akhir, tapi arahnya jelas. Hakim menutup dengan catatan yang berat sebelah, lebih banyak mengarah pada penguatan posisiku. Kalimat-kalimat itu seperti vonis awal yang tidak bisa ditarik kembali. Aku melihat suamiku menarik napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan sisa kekuatan yang nyaris habis. Di luar ruang sidang, ia mendekat. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi manipulasi. Ia bertanya pelan apakah masih ada jalan damai. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, damai tidak bisa lahir dari ketidakjujuran. Ia mengangguk lemah. Untuk pertama kalinya, ia menerima kenyataan tanpa melawan. Perempuan itu pergi tanpa menoleh. Ibu mertuaku dibantu berjalan oleh kerabat. Mereka tidak lagi terlihat sebagai pihak yang kuat. Mereka terlihat lelah, tua, dan kalah sebelum keputusan resmi dijatuhkan. Di akhir bab ini, penderitaan mereka menjadi sunyi tapi dalam. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi ancaman. Hanya penantian yang mencekik, menunggu keputusan yang mereka tahu tidak berpihak pada mereka. Dan aku berdiri di sana, merasakan ketenangan yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Bukan karena aku menang, melainkan karena aku tidak lagi hidup dalam kebohongan siapapun. Waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Setiap hari yang berlalu justru mempersempit ruang gerak, seperti dinding yang perlahan mendekat tanpa suara. Mereka masih bernapas, masih bergerak, tapi tidak lagi punya kendali atas arah hidupnya sendiri. Dan itulah bentuk hukuman paling kejam, menunggu kehancuran sambil sadar sepenuhnya. Putusan selat turun dengan bahasa yang dingin dan tegas. Tidak ada drama. Tidak ada emosi. Hanya rangkaian kalimat hukum yang memaku kenyataan. Hak asuh sementara, pembekuan akses ke beberapa aset, dan pembatasan langkah yang jelas. Nama suamiku disebut sebagai pihak yang lalai dan melanggar komitmen hukum. Aku membaca dokumen itu dengan tangan stabil. Semua yang tertulis di sana adalah konsekuensi, bukan kejutan. Suamiku membaca putusan itu berkali-kali, seolah berharap huruf-hurufnya berubah jika ditatap cukup lama. Ia kehilangan akses pada sesuatu yang dulu ia anggap miliknya. Bukan hanya uang, tapi juga citra. Rekannya mulai menjaga jarak. Undangan berhenti datang. Telepon yang dulu ramai kini sunyi. Ia tidak lagi lelaki yang diperhitungkan. Ia menjadi peringatan. Perempuan itu menghilang dari lingkaran sosialnya sendiri. Tidak ada lagi unggahan penuh harapan. Tidak ada lagi kutipan tentang kesabaran. Ia menyadari bahwa dirinya tidak hanya gagal mendapatkan masa depan, tapi juga kehilangan kepercayaan orang-orang yang semula mendukungnya. Ia pindah tanpa pamit, meninggalkan cerita setengah jadi yang tak ingin siapapun ingat. Ibu mertuaku jatuh dalam diam yang memalukan. Ia tidak lagi berani berbicara lantang. Kerabat yang dulu ia banggakan kini memandangnya dengan ragu. Ia menyadari bahwa campur tangannya justru mempercepat kehancuran anaknya sendiri. Dan kesadaran itu menghantuinya lebih keras daripada hukuman apapun. Aku menjalani hari-hariku dengan ritme baru. Tidak ada euforia. Tidak ada perayaan. Aku hanya merapikan hidupku pelan-pelan, mengembalikan ruang yang dulu diisi kecemasan dengan ketenangan yang nyata. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata. Hidup telah melakukannya untukku. Di akhir bab ini, penderitaan mereka menjadi lengkap. Bukan dengan jeritan, tapi dengan kehilangan yang sunyi. Mereka kehilangan posisi, kehilangan arah, dan kehilangan masa depan yang dulu mereka kira aman. Dan aku berdiri di tengah semua itu, tidak sebagai pemenang yang sombong, tapi sebagai seseorang yang akhirnya bebas. Karena kejatuhan yang paling menyakitkan. Bukan saat orang lain melihatmu jatuh. Melainkan saat kamu sadar.
Tidak ada lagi yang bisa kamu salahkan selain dirimu sendiri. Hari putusan akhir tidak terasa seperti klimaks yang bising. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang jatuh di ruang sidang. Yang ada hanya keheningan panjang sebelum palu diketukkan, hening yang terasa lebih berat daripada suara apapun. Aku duduk dengan punggung tegak, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku tidak lagi menyimpan rasa takut. Putusan dibacakan dengan kalimat yang jelas dan tidak menyisakan ruang tafsir. Hakku dikembalikan sepenuhnya. Aset yang sah tetap di tanganku. Status dan tanggung jawab ditegaskan tanpa kompromi. Pengkhianatan disebut apa adanya. Tidak ada lagi abu-abu. Tidak ada lagi cerita versi lain. Aku menoleh sebentar ke arah suamiku, mantan suamiku. Ia duduk membeku. Tidak menangis. Tidak bereaksi. Seolah jiwanya tertinggal beberapa langkah di belakang tubuhnya sendiri. Lelaki yang dulu yakin bisa mengatur segalanya kini, hanya menjadi saksi kehancuran pilihannya sendiri. Ia kehilangan lebih dari sekadar pernikahan. Ia kehilangan kepercayaan lingkungan, kehilangan posisi yang ia banggakan, dan kehilangan kesempatan untuk menjelaskan dirinya sebagai korban. Tidak ada lagi yang mau mendengar. Dunia sudah terlalu lelah dengan kebohongannya. Perempuan itu tidak datang. Tidak ada perwakilan. Tidak ada pesan. Ia memilih lenyap daripada menghadapi kenyataan bahwa ia bukan pemenang dari cerita siapapun. Ia membawa pergi rasa malu yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Itu adalah hukuman yang ia pilih sendiri. Ibu mertuaku duduk paling belakang, tidak lagi mencoba menarik perhatian. Wajahnya menua lebih cepat dari waktu. Ia tidak menatapku. Ia tahu, untuk pertama kalinya, kata-katanya benar-benar tidak berarti. Saat semuanya selesai, aku tidak langsung pergi. Aku duduk sebentar, mengatur napas, dan membiarkan perasaan itu datang tanpa perlawanan. Bukan bahagia. Bukan lega berlebihan. Hanya tenang. Tenang yang tidak pernah aku miliki selama bertahun-tahun hidup dalam kecurigaan dan kompromi sepihak. Aku pulang ke rumah yang kini benar-benar menjadi rumahku. Aku membuka jendela, membiarkan udara masuk, dan menyadari satu hal sederhana tapi penting. Tidak ada lagi yang perlu aku jaga-jaga. Tidak ada lagi yang perlu aku curigai. Hidupku kembali utuh. Bukan karena aku menang atas orang lain, tapi karena aku berhenti mengorbankan diriku sendiri. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya tanpa rasa waspada. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada telepon panik. Tidak ada ancaman. Dunia akhirnya diam, dan diam itu ramah. Aku tidak membenci mereka. Kebencian butuh energi, dan aku memilih menggunakannya untuk hidupku sendiri. Mereka akan menjalani sisa hidup dengan bayangan keputusan mereka. Aku tidak perlu ikut di sana. Cerita ini tidak berakhir dengan sorak-sorai. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih langka. Keadilan yang tenang, dan seorang perempuan yang pulang ke dirinya sendiri dengan utuh.